Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim SAR gabungan menemukan 30 orang korban longsor tambang emas yang berada di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone, Bolango terus bertambah. Hingga Senin sore, dari 30 orang yang ditemukan tim SAR gabungan, 10 orang ditemukan dalam keadaan meninggal, sedangkan 20 orang selamat akibat tanah longsor di kawasan tambang rakyat di Bone, Bolango, Gorontalo. Untuk korban yang telah dievakuasi, telah dilarikan ke rumah sakit dan dijemput pihak keluarga yang telah menunggu. Hingga saat ini, posko pengaduan mencatat ada 28 orang yang masih dalam pencarian di lokasi longsor. Informasi terkini proses pencarian korban hilang akibat longsor tambang emas di Bone, Bolango, Gorontalo. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hence Tumilar yang akan melaporkan dari kota Gorontalo. Selamat pagi Hence, sejauh ini bagaimana upaya pencarian korban hilang? Apakah alat berat sudah memadai? Ya baik, Fajri, dapat saya laporkan bahwa proses pencarian korban yang tertimbun longsor di hingga saat ini, untuk pagi ini mulai dilakukan lagi setelah semalam sempat dihentikan karena pertimbangan lokasi yang sangat medan berat dan cuaca yang hujan hingga saat ini. Dan tim gabungan dari tim SAR TNI Polri pagi ini kembali melakukan proses evakuasi di lokasi pertambangan rakyat yang berada di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Dan dapat saya informasikan bahwa untuk pagi ini proses pencarian yang dilakukan di lokasi ini ada sekitar 130 personil tim SAR gabungan yang terlibat dalam proses evakuasi ini. Dan dapat saya informasikan juga bahwa proses pencarian ini memang sangat berat karena medan yang cukup rawan ketika ada tim gabungan itu menjangkau akses yang berada di pegunungan Suwawa Timur. Dapat dijelaskan proses pencarian ini memang sangat sederhana dilakukan karena tidak dilengkapi dengan alat-alat yang memadai saat tim evakuasi berada di lokasi. Karena di sana ketika tim evakuasi berangkat dari posko pertama itu tidak disertakan sejumlah alat-alat yang memadai seperti cangkul ataupun skop yang bisa dilakukan pencarian secara manual. Sementara di lokasi dapat diinformasikan bahwa untuk kebutuhan alat berat yang bisa digunakan untuk proses pencarian itu hingga saat ini bisa dikatakan tidak mungkin karena lokasi pertambangan rakyat ini memang agak sulit dijangkau oleh alat ataupun kendaraan saat dalam kondisi saat ini. Dan Polda Gorontalo kemarin berupaya mendatangkan helikopter untuk mengevakuasi sejumlah korban yang sudah ditemukan di lokasi, namun hingga saat ini pagi ini helikopter yang diharapkan itu tiba di lokasi. Dan untuk saya informasikan bahwa update terakhir dari proses pencarian atau evakuasi korban longsor di lokasi pertambangan rakyat Suwawa Timur hingga data terakhir yang kami peroleh di posko tim SAR gabungan yang berada di Desa Motomboto Kabupaten Bone Bolango. Untuk data terakhir ada sejumlah kurang lebih 46 orang yang terdata atau dari keluhan warga yang merasa kehilangan keluarga itu ada berjumlah 46 orang yang belum ditemukan. Sementara yang korban meninggal yang sudah berhasil dievakuasi ke kampung halaman bahkan sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter forensik di Polda Gorontalo itu ada berjumlah 12 orang. Sementara yang korban selamat yang berhasil ditemukan ada sekitar 36 orang. Jadi total ada kurang lebih 100 korban yang hingga saat ini sudah berhasil dievakuasi atau ditemukan tim SAR gabungan. Fajri. Ya, tadi Anda bilang bahwa medan yang berada di lokasi cukup terjal dan alat berat tidak masuk. Terus bagaimana dari tim memaksimalkan pencarian untuk hari ini, Hence? Ya, untuk hari ini proses pencarian atau evakuasi korban yang berada di lokasi masih dilakukan secara manual. Jadi dengan bantuan alat seadanya
Jadi tim SAR yang terdiri dari TNI, BRIMOB, serta Samapta, Polda Gorontalo, dan bantuan dari TNI, itu masih melakukan pencarian secara manual di lokasi. Sementara untuk kemungkinan ada korban-korban yang tertimbun di kedalaman kurang lebih 1 atau di atas 1 meter itu sangat, maksud kami sangat agak susah untuk dilakukan pencarian atau ditemukan. Fajri. Ya Ence, lalu bagaimana warga terdampak longsor yang selamat? Apakah sudah ada posko untuk mereka? Ya, untuk laporan keluarga korban yang berhasil dievakuasi selamat, ada beberapa atau ada sejumlah korban yang memang ketika dievakuasi dalam kondisi selamat, namun ada yang tanpa ada luka, namun beberapa dari mereka ini ada yang menderita luka atau patah tulang. Mereka langsung dirujuk ke rumah-rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Ali Sabu dan Rumah Sakit Toto di Kabupaten Bone Bolango untuk dilakukan tindakan perawatan penanganan medis. Sementara mereka yang ditemukan dalam kondisi selamat dan tidak ada luka-luka apapun itu langsung dipulangkan ke pihak keluarga. Sementara untuk korban meninggal, ketika dievakuasi dari lokasi longsor itu dari tim evakuasi atau tim Bitdokes Polda Gorontalo dilakukan pembersihan atau dimandikan terlebih dahulu, kemudian bagi ada keluarga yang sudah menjemput di lokasi posko pertama itu langsung dibawa pulang ke rumah duka. Sementara untuk jenazah atau korban yang ditemukan belum ada keluarganya, untuk sementara dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan postmortem. Fajri. Hence, apakah di tempat longsor saat ini itu merupakan bahaya longsor dan sering terjadi longsor atau baru kali ini? Ya, memang di lokasi pertambangan rakyat yang ada di Suwawa Timur itu memang geografisnya memang ada pegunungan dan kondisi lokasi pertambangannya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pertambangan sebetulnya. Namun ini dari keterangan masyarakat, memang pertambangan ini sudah diolah oleh masyarakat itu puluhan tahun belakangan. Jadi saat ini kejadian ini merupakan longsor terbesar yang pernah terjadi di lokasi pertambangan raya tersebut. Sebelumnya sempat atau pernah terjadi kejadian serupa, namun hal-hal ini tidak menimbulkan korban jiwa seperti saat ini. Fajri. Hence Tumilar melaporkan langsung dari Gorontalo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seorang ibu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melahirkan bayi kembar 5 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu melalui operasi sesar. Kendalikan kebutuhan. Halo Wuling. Halo. Buka bagasi. Bahkan hanya lewat suara. Laudivi, driving the future of comfort. Halo Wuling. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah.